Mari kita saksikan ringkasan podcast Meditasi Alkitab kuartal ketiga pelajaran keempat dengan judul Dosa dalam Jemaat bersama saya Yoni Prastiatomo dan saya Pendeta Manuntun Hutasoit dari Studio Ulibana. Tuhan memberkati. Pendeta, ada yang bikin saya bingung saat membaca kitab 1 dan 2 Korintus. Paulus bilang jemaat itu punya banyak karunia roh, tapi di saat yang sama mereka juga punya banyak dosa moral. Kok bisa begitu ya? Ya Yoni, itulah faktanya bahwa karunia roh bukanlah bukti seseorang telah dewasa rohani. Tapi buah roh lah bukti sejatinya. Karunia roh berbeda fungsi dengan buah roh. Karunia roh adalah kemampuan supranatural yang diberikan Roh Kudus agar seseorang dapat melayani tubuh Kristus. Sementara buah roh adalah sifat-sifat roh Allah yang bertumbuh dalam diri orang percaya setiap hari. Singkatnya, karunia roh adalah sarana, sementara buah roh adalah hasil. Tentunya sarana jangan sampai lebih besar daripada hasil. Fasilitas jangan sampai lebih dimuliakan dari tujuan. Apakah ada indikasi bahwa jemaat Korintus tidak menyadari hal ini, pendeta? Ya Yoni, justru penyebab jemaat Korintus menjadi gereja paling problematik karena mereka pikir karunia roh adalah pencapaian tertinggi iman Kristen. Jadi apa yang menjadi prioritas, maka itulah yang menjadi aktivitas. Apa yang kerap dipikirkan, itulah yang menjadi kehidupan. Jemaat Korintus fokus pada mukjizat, tapi lupa pada tabiat. Itulah sebabnya Paulus berkata, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Perhatikan urutannya, yang ia katakan pertama adalah, kejarlah kasih. Itulah buah roh. Barulah yang kedua ia katakan, usahakanlah karunia. Kasih adalah fondasi dan karunia adalah bangunan. Kemampuan supernatural apapun jika tanpa dasar kasih, maka akan jadi kejahatan dan kehancuran. Dan memang inilah pintu gerbang bagi jemaat Korintus menjadi jemaat yang paling banyak menyimpan dosa moral. Oh, saya paham, pendeta. Ternyata dosa dan kejatuhan itu berawal dari apa yang selalu menjadi fokus utama kita ya. Betul, Yoni. Jika kita sadar, Yesus sendiri sudah menyatakan sejak awal apa yang menjadi prioritas dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Catat baik-baik, fungsi pertama dan terutama dari Roh Kudus adalah menginsafkan atau menyadarkan manusia akan dosa. Ya pendeta, saya semakin paham akibat dari mengutamakan apa yang tidak diutamakan oleh Allah. Lalu bisakah pendeta jelaskan satu persatu proses terbentuknya dosa jemaat Korintus itu? Ya baik Yoni, minimal ada 10 dosa yang teridentifikasi secara tertulis di jemaat Korintus. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, perpecahan. Akar dosa adalah identitas yang dibangun atas popularitas manusia bukan Kristus. Awalnya jemaat mengagumi tokoh-tokoh rohani, lalu menjadi fanatisme, kemudian berkubu-kubu dan bersaing satu sama lain. Akhirnya menjadi perpecahan. Kedua, percabulan. Akar dosa kompromi terhadap kebebasan atas nama kasih. Budaya seksual paganisme masuk ke dalam gereja. Jemaat pun kehilangan kepekaan terhadap kekudusan. Tidak ada teguran, dianggap biasa. Akhirnya perselingkuhan, bahkan dengan istri ayahnya sendiri. Ketiga, saling menggugat di pengadilan. Akar dosa, mudah tersinggung, berawal dari selalu ingin ditinggikan, menjadi ketegangan lalu konflik, gengsi untuk berdamai, bertahan terus pada ego, dan berujung gelar perkara di meja hukum. Keempat, penyalahgunaan perjamuan kudus. Akar dosa mementingkan diri sendiri dan tidak menghargai sesama. Orang kaya datang lebih awal dan menikmati makanan, orang miskin datang belakangan dan tidak kebabian. Perjamuan berubah jadi pesta sosial, makna salib pun hilang. Kelima, penyalahgunaan karunia roh. Akar dosa. Ambisi pribadi dan haus pengakuan, karunia menjadi ajang pamer dan pencitraan, semua ingin tampil paling rohani, ibadah menjadi kacau dan tidak membangun jemaat. Keenam, kesombongan spiritual. Akar dosa merasa paling religius, berawal dari merasa lebih berpengetahuan daripada yang lain, menganggap diri paling penting, sulit menerima teguran, mulai mengabaikan dan merendahkan Rasul Paulus. Yoni, dosa-dosa yang lain boleh kita telusuri lain waktu. Tapi saya mau mengingatkan sekali lagi bahwa celah dosa pertama di dalam gereja adalah karena umat mendahulukan dan mengutamakan karunia roh ketimbang buah roh. Pendeta, saya paham. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup menyadarkan manusia akan dosa. Dan dosa yang paling mematikan bukan dosa yang disembunyikan, tetapi dosa yang sudah tidak lagi disesali. Benar Yoni, gereja tidak kehilangan kuasa ketika orang berdosa datang, tetapi ketika dosa berhenti ditegur. Masalah terbesar gereja bukan banyaknya orang berdosa, tetapi sedikitnya orang yang mau bertobat. Saya tercerahkan pendeta, saya sekarang paham mengapa Paulus menulis kedua surat tegurannya seperti itu kepada jemaat Korintus. Tolong berikan statement terakhir pendeta. Baik Yoni, saudara-saudariku yang kasih, dengar baik. Paulus tidak menegur jemaat Korintus karena membenci mereka, tetapi karena ia tak sanggup menyaksikan mereka dirusak dan dihancurkan oleh dosa di dalam gereja. Itulah sebabnya ia membawa salib ke dalam gereja. Karena salib bukan hanya tempat dosa diampuni, tetapi juga tempat ego dipakukan. Amin, terima kasih pendeta. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam,
Mari kita nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab. Pada hari Selasa depan, tanggal 21 Juli 2026, bersama saya Yoni Prastiatomo. Dan saya Pendeta Manuntun Huta Soit dari Studio Ulibana. Tuhan memberkati.